Selamat malam suster. Selamat malam. Siti ya suster ya? Iya, Siti suster Liz. Umur berapa sekarang Siti ini? sekarang Siti berumur 1 tahun 2 bulan. 1 tahun 2 bulan. Iya. Oke, ini bagaimana? Apakah Siti seperti ini sejak lahir atau mulai kapan suster? Pada saat kami menemukan, Mm-mm. memang sudah bawaan dari lahir sudah ada. Iya. Iya, Waktu dia lahir dengan keadaan prematur 7 bulan lebih. Jadi pada saat kita menemukan, pada saat itu umurnya dia 25 hari. Oke. Dia sampai di tempat kita. Orang tuanya masih ada nggak suster? Orang tuanya masih lengkap. Oke, tinggal di mana sekarang? Sekarang dia di tempat kami di komunitas Panti Asuhan Bakti Luhur Jember. Di Jember. Oke, bicara soal penyakit yang diderita oleh Siti ini ya, suster ya. Ini sudah dioperasi sekarang? Sudah. Sudah. Kondisi sebelum dan sesudah ini ada perubahan nggak, suster? Sangat ada perubahan. Sebelumnya dia sudah punya meniokel, ditambah lagi sudah kurang gizi. Oh, oke. Jadi sekarang sudah banyak perubahan. Oke, kalau sebelumnya kekurangannya apa suster? Kalau sekarang kayaknya udah sehat banget ya, udah secara fisiknya udah seger gitu. Iya, banyak sekali. Kalau yang sebelumnya, sebelum operasi, anaknya kondisinya sangat lemah. Dan pada saat untuk pernafasan, dia tidak bisa bernafas karena tumor meniokelnya begitu besar sehingga mengganjali hidung. Jadi posisi tidurnya harus dimiringkan. Oh, oke. Ya, tapi kalau setelah operasi ini dia sangat banyak perubahan. Sekarang Siti kok. Oke. Terima kasih. Coba saya sekarang pindah ke Yuni. Yuni ini tunadaksa. Betul ya? Iya. Iya, itu gimana? Ini bawaan dari lahir atau bagaimana kamu? Ini saya seperti ini bawaan dari lahir. Sudah dari lahir memang sudah tunadaksa. Oke, waktu sudah sempat ada operasi nggak nih? Ini enggak dioperasi, Bukan. dari lahir. Dari lahir seperti Iya, ini? iya, dari Oke, lahir. Yuni dengan seperti ini, apa sih saya yakin ya, setiap orang di balik kekurangan pasti ada kelebihannya. Kalau Yuni sendiri tahu nggak kelebihannya apa? Jangan bilang saya kelebihan berat badan loh ya. Iya. Kelebihannya apa? Bisa nyanyi nggak kamu? Mungkin sesuatu yang pernah kamu karyakan. Meskipun saya seperti ini, tetapi saya bisa beraktivitas sama seperti dengan yang lain. Dengan bantuan kaki palsu ini, saat ini saya membantu mengajar di terapi bermain dan juga ada kerja di luar. Mengajar apa? Tepuk tangan dulu buat Yuni ya. Ngajar apa kamu Yun? Terapi bermain. Apa? Terapi bermain. Terapi bermain. Iya. Untuk anak usia berapa tuh? Itu anak-anaknya usia 7 tahun ke atas, tetapi memiliki kemampuan intelektualnya atau IQ-nya 25 ke bawah, rata-rata 25 ke bawah. Oke. Yang ada juga untuk persiapan mereka untuk melanjutkan ke SLB, untuk ke SLB. Jadi kemampuannya masih belum bisa untuk masuk ke SLB, itu biasanya di tempat saya. Sulit nggak sih ngajar murid-murid kamu itu? Ya ada sulitnya, ada enggaknya juga. Oke, tapi saya percaya dengan doa bantuan Tuhan Yesus kamu pasti bisa mengatasi semuanya ya. Amin. Ya, amin. Kasih tepuk tangan dong buat Siti sekali lagi. Sekarang saya pindah nih ke Suster Ima. Selamat malam Suster. Selamat malam. Ganteng banget nih Christian, umur berapa Suster? Ya, dia sekarang usia 11 tahun. Ini apakah dari lahir juga Suster ya? Ya betul, Christian berasal dari Sumba. Dia ditemukan oleh para suster Alma yang berada di Sumba ketika berusia 3 hari. Christian ini tidak mempunyai anus, lalu berada di sebuah desa yang sangat terpencil. Sehingga orang tua ini bingung karena lahir di rumah sakit Betabula, lalu mereka bingung kok ini anak lahir tidak punya anus.
Lalu ketika usia 3 hari, dokter seadanya yang berada di sana, dokter umum melakukan tindakan operasi supaya Christian bisa buang air besar. Lalu dalam perjalanan waktu, karena Christian sering mengalami kesulitan untuk buang air besar, ketika dia berusia 6 bulan diputuskan untuk dibawa ke Malang. Lalu setelah sampai di Malang, kita berkonsultasi dengan tim dokter yang ada di RKZ Surabaya, lalu Christian mendapatkan pelayanan operasi. Namun dalam proses pelayanan operasi ini dengan kasus kolostomi memang tidak gampang ya, tidak mudah. Dia harus melalui beberapa tahap. Jadi Christian ini dia operasinya sampai dengan 4 kali. Iya. Jadi memang keadaan dia memang waktu itu setelah operasi yang ketiga itu badan dia cukup kurus ya, lalu cenderung buang air besar terus-menerus sampai diare, dan saat itu dia kelihatannya tidak berdaya apa-apa, sehingga para dokter yang berada di RKZ Surabaya meminta supaya Christian tetap tinggal di RKZ Surabaya kurang lebih ya 8 bulan. Oke. Untuk Pak Yosep sendiri, harapan dari acara seperti ini apa ke depannya? Ya supaya lebih baik. Saya minta supaya donatur supaya bisa berutin menyumbang demi untuk kelangsungan anak-anak di kemudian hari. Karena banyak anak-anak ini kebanyakan putus harapan, kita berikan semangat supaya mereka punya harapan ke depan. Bagaimana caranya kita menguatkan mereka? Ya dengan cara kasih itu, memberi dia kasih, cinta kepada mereka, dan kita obatin sampai sembuh. Kebanyakan mereka tuh waktu sakit mereka putus harapan, begitu sembuh mereka punya semangat hidup. Di situ saya melihat kasih karunia Tuhan, dan kebanyakan mereka tuh ya saya nggak tahu ya kok bisa sembuh itu kan semua dari Tuhan yang memberi jalan ya. Kami kebetulan dari Wanita Katolik RI yang berdomisili di Dewan Pengurus Cabang Salib Suci, yang satu wilayah dengan di mana Bakti Luhur berada dan Perkasi berkarya, maka kami menjalin kerjasama yaitu di bidang kemasyarakatan. Seperti kemarin yang sudah dilakukan itu ada posyandu, ada kerja bakti, ada seminar kesehatan, ada sharing dan makan bersama bakti sosial dengan para pekerja gali kubur di Praloyo, Sidoarjo. Juga kita mengadakan jalan sehat untuk kesehatan Perkasi dan Wanita Katolik RI untuk menjalin keakraban sesama anggota, dan kita juga menjalin kerjasama dalam hal kesehatan, yaitu memberikan penyuluhan kesehatan terhadap masyarakat yang berada di wilayah Bakti Luhur. Ya, kita ingin memberikan kesadaran pada masyarakat sekitar betapa pentingnya pola hidup sehari-hari.